Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, alhamdulillah syukurillah hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran yaitu mata pelajaran PLH. Yuk kita simak saja di halaman yaitu antara 78 dan 77. Di halaman 77 di sini kita akan membahas yaitu bab 5 menerapkan teknologi sederhana. Sebelum kita pembahasannya kita berdoa dulu kepada Tuhan atau sesuai kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajarannya dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dalam hati mulai. Terima kasih. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kita simak saja di bab 5 yaitu menerapkan teknologi sederhana. Standar kompetensi menerapkan teknologi sederhana. Kompetensi dasarnya 1. Menjelaskan pemanfaatan barang-barang bekas. Yang kedua, membuat hasil karya dari barang bekas. Ketiga, menampilkan hasil karya dalam pameran kelas atau sekolah. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, lihat saja di sini halaman 78 yaitu ada sebuah peta konsep ya. Barang bekas antara lain adalah plastik, kaleng, kertas, dus ya. Diolah menjadi hasil karya yang indah atau hasil karya indah. Dapat ditampilkan dalam pameran kelas atau pameran sekolah. Kita simak di halaman 79. Teknologi sederhana, coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Nah, tumpukan sampah plastik ya. Di sini tumpukan sampah plastik ya. Apa yang terlintas di pikiranmu ketika melihat tumpukan sampah plastik? Kamu pasti membayangkan bahwa tumpukan plastik tersebut adalah sampah. Namun, apakah kamu pernah berpikir bahwa tumpukan sampah tersebut dapat dimanfaatkan kembali? Pernahkah kamu mendengar istilah teknologi sederhana? Apa yang dimaksud dengan teknologi sederhana? Teknologi sederhana adalah teknologi mudah dengan cara yang tidak sulit dalam mengolah barang bekas menjadi kerajinan. Teknologi sederhana memiliki ciri-ciri. 1. Menggunakan bahan bekas. 2. Menggunakan peralatan sederhana. 3. Cara yang digunakan mudah bisa dilakukan oleh sebagai besar orang. 4. Tidak memerlukan biaya yang mahal. Nah, itu ya tentang pengertian teknologi sederhana. Cara membuatnya. Lalu gambarnya memanfaatkan barang bekas menjadi kerajinan. Ini ada sebuah gambar tas ya sayang ya. Nah, tas itu dari plastik ya yang dirangkai menjadi sebuah bentuk tas yang sangat cantik. Lalu berikutnya, barang bekas dapat diolah menjadi barang lain yang bermanfaat dengan teknologi sederhana. Barang bekas sering diolah menjadi kerajinan. Barang bekas yang sering dianggap tidak berguna dapat diubah menjadi barang bermanfaat seperti hasil karya. B. Pemanfaatan barang bekas. Pernahkah kamu melihat pemulung mengumpulkan gelas plastik bekas atau minum kemasan? Apa yang dilakukan pengemis dengan gelas plastik bekas air minum kemasan tersebut? Pemulung akan menjualnya ke tempat loakan. Oleh tempat loakan, barang tersebut dijual kembali ke beberapa temapa. Salah satunya adalah pengrajin plastik bekas bisa dimanfaatkan kembali oleh pengrajin menjadi barang kerajinan. Plastik bekas adalah salah satu contoh sampah yang bisa dimanfaatkan kembali. Plastik bekas termasuk ke dalam sampah kering. Sampah kering adalah sampah yang tidak membusuk di lingkungan. Nah, contoh di sini botol minuman bekas bisa dimanfaatkan kembali. Tugas siswa 5.1. Coba kamu perkirakan sampah apa lagi yang termasuk sampah kering. Ayo diskusikan dengan teman sebangkumu. Kalau masih COVID, diskusikan sama ayah bunda di rumah.
Kerjakan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Berikutnya, sebelum dimanfaatkan kembali, barang bekas harus dibersihkan terlebih dahulu. Mengapa? Karena yang namanya barang bekas pasti kotor. Barang bekas adalah barang sisa kegiatan manusia. Jadi, sangat mungkin kalau barang bekas itu kotor. 1. Pembersihan. Tangan kita akan bersentuhan dengan barang bekas tersebut. Jadi, kebersihan barang bekas harus diperhatikan, harus terjaga agar tidak sakit. Barang bekas berupa plastik bekas, kemasan minuman, kantong kresek, atau kaleng harus dicuci terlebih dahulu. Gunakan air bersih untuk mencuci barang bekas tersebut. Barang bekas seperti kertas koran bekas, kertas bekas buku tulis, dus bekas, atau kain cukup dibersihkan dari debu. Ingatlah bahwa barang bekas tersebut tidak tahan air, jadi cukup dibersihkan saja. 2. Pengeringan. Untuk barang bekas yang dibersihkan dengan dicuci menggunakan air, maka barang bekas tersebut harus dikeringkan. Kamu bisa mengelap barang tersebut sampai kering. Kamu juga bisa menjemur barang tersebut di bawah sinar matahari. Nah, kegiatan siswa 5.1, di sini tulislah sebuah karangan singkat mengenai barang bekas yang ada di rumahmu. Tuliskan juga apa keluargamu lakukan dengan barang tersebut. Nah, untuk tugas ini tidak usah sayang ya, tidak usah dikerjakan tugas mengarangnya. Kita langsung saja ke 82. Nah, di 82 yaitu membuat hasil karya dari barang bekas. Nah, membuat hasil karya di sini dijelaskan sebagian besar orang menganggap sampah atau barang bekas adalah barang tidak berguna. Namun di tangan orang terampil sampah dapat diolah menjadi barang bermanfaat. Biasanya sampah yang digunakan kembali adalah sampah kering seperti kertas, kaleng, atau kaca. Bagaimana cara mengolah barang bekas menjadi barang bermanfaat? Barang apa yang dapat dihasilkan dari barang bekas? Ayo kita pelajari bersama. Nah, di sini contohnya dus ya, dus sepatu bekas. Nah, dus sepatu bekas ini bisa diolah kembali ya. Kita cari dus-dus bekas seperti bekas sepatu atau dus-dus lainnya. Nah, yang kedua yaitu dari hasil kaleng bekas atau botol kaca bekas ya, atau juga dari gelas plastik bekas, air mineral kemasan. Nah, itu bisa dibuat sebuah kerajinan. Nah, untuk memahami tentang teks ini, maka silakan anak-anak dibaca dengan hikmat 82, yaitu 84, 85 ya. Nah, di sini juga dari hasil kerajinan berupa dari gelas plastik bekas air minuman atau kemasan bisa diolah menjadi beberapa kerajinan ya. Bisa di tempat, misalnya botol bisa dijadikan tempat pensil ya. Bisa dijadikan pot ya, pot gantung, dihias ya, atau dicat atau dipilok, itu bisa berguna kembali dan sangat menarik ya. Nah, ini contoh barang bekas atau dari botol bekas berupa kaleng juga ada ya. Nah, seperti ini sayang contohnya. Nah ya, nah ketika mengerjakan suatu kerajinan, hati-hati benda apa saja yang diperlukan. Kalau benda itu tajam dan berbahaya, cara penggunanya harus dipandu oleh ayah dan bunda di rumah. Nah, yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, nah Bapak minta untuk sekarang yaitu tugasnya membuat suatu barang bekas ya. Boleh dari dus, botol minuman, atau kaleng mangga. Nah, nanti dikumpulkannya yaitu minggu depan ya. Berarti hari Selasa lagi sudah selesai.
Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pembelajaran PLH untuk hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf bila mana ada kesalahan. Dititip dengan taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.